Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha semua yang Ustazah banggakan dan Ustazah sayangi. Apa kabarnya pada pagi hari ini semuanya? Adik kelas 4, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Kakak kelas 5 juga, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya hadir anak soleh dan soleha semua? Adik kelas 4 semuanya hadir hari ini? Hadir, hebat. Kakak kelas 5 semuanya juga hadir? Semuanya hadir, hebat semuanya anak soleh dan solehanya ustazah semuanya. Masya Allah, semuanya hadir, semuanya sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan hati yang senang, hati yang gembira, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha semua yang Ustazah sayangi, belajar itu juga merupakan satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi nanti kita belajarnya dengan baik semuanya. Fokus mendengarkan Ustazah saat menjelaskan. Ketika ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan kanan terlebih dahulu. Baru Ustazah persilahkan untuk berbicara. Oke semuanya anak soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran kita. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu kelas. Ini pembelajaran namanya kelas rangkap. Kelas rangkap 221, yaitu penggabungan dua kelas yang berbeda dalam satu ruangan seperti yang kita lakukan saat ini. Hari ini adik kelas 4 akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan kakak kelas 5 kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa kita kenal dengan sebutan IPA. Oke, anak soleh dan soleha semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustazah mau bertanya dulu. Ada nggak yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Untuk adik kelas 4, belajar bahasa Indonesia materinya tentang apa minggu lalu? Menulis, Masya Allah. Semuanya ingat ya? Minggu lalu adik kelas 4 belajar materi tentang menulis. Kakak kelas 5, minggu lalu pelajaran IPA tentang apa? Makhluk hidup. Masya Allah, kakak kelas 5 juga hebat. Minggu lalu belajar tentang materi makhluk hidup. Oke, sekarang Ustazah mau mulai dulu dari kelas 4. Nah, saat Ustazah menjelaskan materi sama adik kelas 4, Ustazah harap kakak kelas 5 bisa membaca bukunya terlebih dahulu. Boleh dibuka buku paket IPA halaman 25, dibaca dulu nak ya bukunya. Nanti setelah dibaca, jika ada yang mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaannya, boleh bertanya dengan Ustazah. Insya Allah Ustazah akan bantu menjawabnya. Oke semuanya? Baik. Baiklah, untuk adik kelas 4, materi bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini adalah menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Jadi, gagasan utama adalah inti dari paragraf. Biasanya gagasan utama itu terletak di awal, di tengah, dan di akhir sebuah paragraf. Kalau kalian membaca sebuah paragraf, coba kalian pikirkan kalimat mana yang paling penting dan menjelaskan isi dari sebuah paragraf itu. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Ustazah akan membacakan sebuah teks paragraf singkat. Silahkan didengarkan Ustazah ya. Sebelum Ustazah bacakan isi teks paragraf tersebut, adik-adik kelas 4
boleh dibuka buku paket bahasa Indonesianya halaman 80. Ustazah bacakan sambil kalian juga melihat isi teks tersebut dan dipahami dengan baik. Oke? Semuanya sudah dibuka bukunya halaman 80? Oke. Nah, coba perhatikan baik-baik dan didengarkan baik-baik. Pohon sangat penting bagi kehidupan manusia. Pohon menghasilkan oksigen yang kita hirup. Jadi oksigen yang kita hirup ini namanya biasa kita kenal dengan sebutan O2. Itu adalah oksigen. Akar pohon juga membantu menyerap air hujan agar tidak banjir. Selain itu, pohon bisa membuat udara menjadi sejuk. Nah, itulah isi paragraf singkat yang Ustazah bacakan. Sama seperti yang ada dalam buku paket kalian. Nah, sekarang siapa yang tahu mana kalimat yang menjadi gagasan utamanya? Ayo angkat tangan anak soleha semuanya. Apa nak jawabannya? Hebat. Ya, betul. Kalimat utamanya terletak atau gagasan utamanya terletak pada awal kalimat, yaitu pohon sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, kita sudah menemukan gagasan utamanya. Sekarang kita mencari tahu kalimat mana sih yang menjadi gagasan penunjangnya. Ada yang tahu? Ya, benar. Gagasan penunjangnya adalah mengapa pohon penting. Mengapa pohon penting. Nah, itulah kalimat atau yang kita sebut sebagai gagasan penunjang atau kalimat tambahan. Masya Allah, adik kelas 4 semuanya hebat, semuanya cerdas, semuanya paham. Jika ada yang masih belum dipahami, boleh bertanya dengan Ustazah. Insya Allah Ustazah akan bantu menjawab dan menjelaskan dengan baik. Oke semuanya? Baiklah, untuk kakak kelas 5 pelajaran IPA hari ini kita akan belajar materi tentang menjelaskan berbagai jenis alat gerak pada hewan dan manusia, serta menerangkan fungsi alat gerak pada hewan dan manusia. Alat gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak. Pada manusia, alat geraknya adalah tulang dan otot. Pada hewan, alat geraknya bisa berbeda-beda. Misalnya, kaki pada kucing, sirip pada ikan, dan sayap pada burung. Fungsi alat gerak adalah untuk membantu agar tubuh bisa bergerak dengan baik. Tulang memberi bentuk dan kekuatan, sedangkan otot menarik tulang agar bisa bergerak. Pada ikan, sirip digunakan untuk berenang, sedangkan pada burung sayap digunakan untuk terbang. Jadi, segala makhluk hidup mempunyai alat gerak yang sesuai dengan tempat hidupnya. Contoh, kaki pada kuda digunakan untuk berlari di darat, sedangkan ikan punya sirip digunakan untuk berenang di air. Nah, sekarang kakak kelas 5 tugas kalian adalah mengerjakan tugas pada buku LKPD yang berisi gambar manusia dan berbagai hewan. Tugas kalian adalah mengamati gambar tersebut, kemudian menuliskan bagian tubuh mana yang digunakan untuk bergerak dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Contoh, misalnya pada gambar ikan, bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak adalah siripnya, sedangkan fungsinya adalah untuk berenang di air. Oke, sudah paham semuanya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah sudah paham. Silahkan dikerjakan dengan baik. Lakukan dengan teliti ya. Jika kalian menemukan gambar yang sulit untuk dijelaskan, Ustazah akan berkeliling dan siap membantu kalian satu persatu. Oke?
Alhamdulillah, untuk adik kelas 4, sekarang Ustazah ingin mendengar hasil kerja kalian. Coba, siapa yang berani membacakan gagasan utama dan gagasan penunjang dalam sebuah paragraf pada buku yang kalian telah baca? Silakan menjawab dengan jelas, nak ya. Jangan takut salah ya, karena dari kesalahan kita bisa belajar bersama. Oke, jawabannya apa, nak? Masya Allah, hebat, luar biasa, jawabannya betul. Masya Allah, terima kasih ya sudah menjawab dengan baik dan benar, sudah belajar dengan baik. Masya Allah. Kakak kelas 5, siapa yang mau menyebutkan salah satu gambar pada bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak? Juga jelaskan fungsinya. Ayo angkat tangan. Jawabannya apa, nak? Ustazah akan melengkapi jawabannya jika ada yang kurang. Masya Allah, bagus. Jawabannya betul sekali. Kaki pada kuda digunakan untuk berlari. Nah, ibu tambahkan ya. Otot di kaki juga membantu kuda untuk bergerak. Bergeraknya tuh semakin kuat ototnya, semakin cepat pula larinya. Jadi alat geraknya bukan hanya tulang, tetapi juga otot. Masya Allah, semuanya hebat. Adik kelas 4, kakak kelas 5, hari ini sudah belajar dengan baik. Semuanya hebat, Masya Allah. Oke, anak soleh dan solehah semua, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan baik di rumah, mengulang-ulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini, diulang lagi di rumah ya. Oke, demikian pembelajaran dari Ustazah. Tetap semangat ya belajarnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.